Banyak orang yang beranggapan bahwa Tuhan telah mentakdirkan hidupku dalam kesempurnaan, damai secara batin, atau bahkan berkecukupan secara cinta dan finansial. Satu hari, aku pernah merenungkan ungkapan-ungkapan ini, lalu mencoba menyikapinya dengan tersenyum. Tapi di lain waktu, saat kesakitan dan penderitaan begitu menderaku, rasanya ingin ku akhiri hidup ini secepatnya. Teman-teman boleh memanggilku Aika. Aku lahir sebagai anak tunggal dari kedua orang tua yang sudah dipanggil Tuhan sejak usia menginjak 9 tahun. Yakni dalam sebuah kecelakaan pesawat dari Surabaya ke Sulawesi Selatan. Dan setelah peristiwa tragis itu, ku teruskan hidupku dengan menumpang pada nenek dan kakek dari pihak ibu. Saat itu kupikir bahwa tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupku. Kupikir juga, untuk apa aku bertahan hidup jika keberadaanku di muka bumi ini sebatang kara. Tapi harus kuakui jika keberadaan kakek dan nenekku adalah anugerah lain, yang mana setidaknya aku masih punya sedikit harapan untuk bisa tersenyum seperti orang lain juga. Bisa berbagi sepi, juga memiliki tempat untuk melepas kesedihan. Setidaknya, aku bisa memeluk keduanya saat hatiku dirundung rindu pada kedua orang tuaku. Sampai ketika usiaku menginjak 13 tahun, lalu kakek meninggal dalam keadaan sakit. Maka, mau tidak mau, harus kutampung luka kehilangan ini lebih dalam lagi. Nenek memang menyayangiku. Maksudku, andai sesekali dia menghukumku atas kesalahan demi kesalahan yang tidak ku mengerti juntrungnya. Aku memahami jika beliau tidak memiliki daya saat harus membuat anak tertuanya itu tidak menyudutkan nenek karena telah menampilku, yang pada akhirnya kami berdua telah menjadi bebannya pada saat itu. Oh iya, setelah kakek meninggal, saudara tua ibuku berkeras untuk menjual semua aset dan peninggalan kedua orang tuaku, termasuk rumah, juga beberapa usaha dan toko yang sempat beliau dirikan. Dan agar kami berdua tidak menjadi gelandangan, maka kakak tertua dari ibuku lah yang menampung kami berdua di rumahnya. Beliau adalah seorang janda sekaligus penjudi berat. Aku dan nenek tidak ingin terlalu menyalahkannya. Meski pada kenyataannya, hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan. Tapi nenek selalu memberikan pengertian padaku jika perbuatan tante ini itu akibat suami yang telah menceraikannya 3 tahun lalu. Selain itu, kami berdua juga tidak punya keberanian untuk menentang semua perintahnya. Ya, kami tidak ingin terusir dari rumah itu sampai akhirnya harus menjadi gelandangan di luar sana.
Bulan demi tahun berlalu dengan keadaan yang berat. Nenek diperlakukan seperti pembantu oleh putrinya sendiri, sedangkan aku harus bekerja sambil sekolah demi bisa membeli makanan untuk mengenyangkan perut kami bertiga. Sampai usiaku menginjak 17 tahun, dan aku telah menyelesaikan pendidikan SMU dengan nilai cemerlang. Saat itu beberapa guru merekomendasikan agar aku masuk ke universitas negeri untuk anak-anak berbakat di kota kami. Sayangnya tante menolak keras saran mereka, dan bahkan beliau memaksaku untuk tidak melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Berulang kali kumohon dan mengemis pada beliau agar aku tetap diizinkan untuk kuliah. Selain itu, aku juga berjanji bahwa untuk urusan makan sehari-hari, aku yang akan tetap mencarinya. Tapi aku juga sadar bahwa tidak semua mimpi bisa dicapai. Aku mengerti kesulitan tante, atau bahkan ketidakberdayaan nenek. Akhirnya dengan berat hati, kuputuskan untuk tidak melanjutkan kuliah dan bekerja dengan penuh untuk kebutuhan keluarga. Saat-saat tertentu ketika aku begitu merindukan kedua orang tuaku, aku kerap mengingat ucapan ayah tentang harapannya padaku. Dulu, semasa aku masih kecil, beliau selalu menggadang agar putrinya tumbuh besar dan menjadi orang yang bahagia, bisa mencapai pendidikan yang maksimal, hingga ilmu demi ilmu dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sedang mimpi ibuku, aku adalah pelita untuk kaum perempuan yang akan membawa kesabaran dan kekuatan diri sendiri dan orang lain. Memintarkan yang bodoh, meneladani yang mumpuni, membangun cahaya dalam kegelapan, juga membawa tanteku pulang pada kodrat wanita yang sesungguhnya. Saat-saat tertentu, ketika hatiku dirundung duka, seringkali kutanyakan nasibku pada Tuhan. Soal kenapa orang tuaku dipanggil lekas-lekas, atau soal banyak pertanyaan dari seputaran sakit yang dirasakan oleh banyak orang sepertiku. Mengapa kami berbeda dari orang-orang kebanyakan yang selalu bisa tertawa atau bahkan mampu merasakan arti bahagia yang sesungguhnya? Kenapa Tuhan? Usia 8 tahun aku menikah. Seorang pria berusia 43 tahun meminangku dengan membawa banyak uang dan perhiasan sebagai mahar. Konon dia adalah kenalan tanteku yang kerap dimintai tolong ketika tante kepepet modal untuk bermain judi atau sekedar bersenang-senang dengan pemuda kota saat rasa sepi menyergap kehidupan pribadinya. Aku menolak pernikahan itu, tapi dalam keputusan tanteku, siapa yang punya hak untuk menolak kehendaknya?
Bahkan saat nenek memohon agar pernikahan itu tidak perlu terjadi, tanteku justru menyumpahi ibunya sendiri agar cepat menyusul kakek supaya tidak menyusahkannya. Akhirnya kami berdua pasrah pada keputusan tante. Pernikahan digelar secara tertutup dan rahasia. Tidak ada tamu undangan atau bahkan para tetangga yang sekedar mengucapkan selamat pada kami. Dan pembaca tahu, aku bahkan tidak ingin lagi menangis untuk saat yang paling menyakitkan tersebut. Meski ingin rasanya kubunuh pria yang sebentar lagi menjadi suamiku, yang dengan tatapan licinnya telah mampu melecut rasa muakku sampai ke urat nadi. Usai menikah, aku tidak dibawa oleh suamiku ke rumahnya, melainkan harus tetap di rumah tante dan tetap dalam naungan kekejaman wanita yang sudah kehilangan kemanusiaannya tersebut. Di sini alasannya sudah jelas, bahwa aku adalah istri kedua yang mana statusku harus dirahasiakan oleh suamiku sendiri. Lagi pula, pria kaya mana yang tidak malu jika memiliki istri dengan latar pendidikan yang minim sepertiku? Atau apa pantas aku berharap lebih padanya? Tentu tidak. Bahkan aku selalu mengingat dengan baik saat suamiku datang untuk mengunjungiku pada tiap akhir pekan. Lalu dia bukan saja hanya akan terus memaksaku untuk memenuhi hasrat berahinya, tapi aku juga kerap melihat dia berjumbu dengan tanteku sendiri dengan perbuatan yang seolah sengaja ditunjukkan di depanku. Hal ini tidak masalah buatku, sebab selain aku tidak mencintainya, kupikir bahwa tanteku juga kesepian. Jadi apa salahnya jika aku berbagi suami dengannya? Meski pada kenyataannya, keadaan ini telah sangat melukai hati nenekku hingga beliau mendapat serangan jantung dan akhirnya tidak tertolong lagi. Kalian benar, aku sebatang kara kini. Tidak memiliki orang tua, juga tidak memiliki kakek dan nenek, dan bahkan tidak memiliki teman dekat untuk sekedar berbagi. Memang tanteku masih hidup, tapi telah kuanggap dia sebagai orang asing, sehingga hubungan darah di antara kami tidak membuatnya mampu menaruh iba padaku barang sedikit. Seorang tante yang menjual tubuh keponakannya pada pria bangkotan hanya demi uang dan kesenangan sesaat. Aku tidak akan melampiaskan rasa sakit ini pada perbuatan yang seperti tanteku lakukan. Aku memang terluka dan bahkan sangat menderita, lebih dari yang bisa diduga oleh siapapun. Bahkan andai membunuh diri sendiri itu tidak dilarang Tuhan, aku pasti sudah melakukannya sejak awal. Banyak hari yang kulewati dengan berpura-pura bahagia, meski dadaku berdarah sepanjang waktu.
Banyak perlakuan buruk dan kesewenang-wenangan yang kupupuk diam-diam, hingga kian lama semakin subur menjadi kebencian akut. Sampai usia pernikahanku genap setahun, dan pria itu menginginkan perceraian dariku. Aku segera meluluskan permintaan itu dengan gembira. Kupikir ini adalah awal di mana Tuhan akan membawaku pada nasib yang lebih baik, hingga aku bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi manusia normal pada umumnya. Tapi dugaan tidak selalu benar, dan tidak ada sebuah kesenangan itu bisa dirancang dari angan-angan. Usai bercerai, dan setelah mantan suamiku tidak lagi menafkahi aku juga tanteku, wanita yang hampir berusia paruh baya itu kembali kalap dengan kesusahan keuangannya. Memang sudah kukatakan, jika aku akan bekerja agar bisa mengurus kebutuhan kami sehari-hari. Tapi dia menolak. Dia katakan bahwa hasil seorang buruh tidak akan cukup untuk membeli apapun. Kau melacur saja, ucapnya pada satu hari padaku. Saat itu dia baru saja pulang ke rumah setelah 3 hari bersenang-senang di luar sana. Dan saat ucapan itu keluar dari mulutnya, ingin rasanya kucekik wanita yang berdiri di depanku itu hingga dia akan mati saat itu juga. Tapi kalian tahu, jika aku tidak akan melakukan hal itu, kalian juga tahu betapa lemahnya aku, hingga pada perlakuan terburuk sekalipun, aku tidak akan bisa membela diriku sendiri. Baiklah, aku sudah menjadi pelacur kini. Dan dalam masa yang cukup singkat, sudah banyak pria yang berhasil menggagahi tubuhku, lalu menyenangkan tanteku dengan gelimang uang yang bisa dia gunakan untuk berjudi dan bersenang-senang. Aku tidak akan lagi menangisi nasibku atau membunuh tanteku. Aku tidak akan mengemis pada siapapun lagi agar dikasihani. Tidak akan mengingat mimpi ibuku dan harapan ayahku padaku. Juga tidak perlu bermimpi apapun untuk sebuah kebahagiaan yang konon akan diberikan Tuhan pada tiap manusia. Aku tidak ingin apapun. Iya, selain satu masa di mana kematian menjemputku kelak, lalu penderitaan dunia ini tunai ku selesaikan tanpa rasa putus asa. Saat dimana neraka telah menungguku sebagai perempuan terkutuk yang semasa hidupnya telah menjajakan diri demi uang. Dan saat bertemu Tuhan nanti, aku tidak akan berhenti meminta padanya atas satu pengharapan terbesar, yakni nanti ketika masa itu tiba, saat tubuhku dijerat di atas tungku neraka. Aku meminta pada Tuhan agar kedua orang tuaku, juga nenek dan kakekku tidak melihat azab atas dosa-dosaku. Sebab, bukankah tidak mampu membahagiakan bukan berarti harus membuat mereka bersedih?